Ini dia 12 dewa dewi utama Olympus part 1. Zeus adalah pemimpin atau raja para dewa, penguasa Olympus, dewa iklim, dewa petir, dan cuaca. Yang kedua, ada Hera. Hera merupakan istri Zeus yang mana dia juga ratu para dewa, dewi pelindung pernikahan, pengorbanan, dan kesetiaan. Yang ketiga, ada Poseidon. Poseidon adalah dewa laut, gempa bumi, dan bapak bangsa kuda. Yang keempat, ada Ares. Ares adalah dewa perang dan pembantaian. Yang kelima, Hermes. Hermes merupakan dewa penunjuk jalan, pelindung para petualang, pengembala, dan penghibur. Ia juga utusan dari dewa Zeus. Nomor 6, ada Hephaestus. Hephaestus merupakan dewa api, tukang kayu, penempa besi, dan pengrajin senjata. Yang mau nanya bisa langsung komen aja, men. Ini dia 12 dewa-dewi utama Olympus part 2. Yang pertama ada Aphrodite, adalah dewi cinta dan keindahan fisik. Nomor 2 ada Athena. Athena adalah dewi kebijaksanaan, perang, keindahan jiwa, seni, dan pendidikan. Yang ketiga ada Apollo. Apollo adalah dewa matahari, cahaya, musik, tarian, obat-obatan, dan pelindung para pemanah. Yang keempat, ada Artemis. Artemis adalah dewi bulan, pelindung hewan, perburuan, kesuburan, dan kesucian. Yang nomor 5, ada Demeter. Demeter adalah dewi bunga, tumbuh-tumbuhan, makanan, agraris, dan pelindung perkawinan. Yang terakhir ada Hestia. Hestia adalah dewi pelindung rumah, keluarga, dan perapian. Yang mau nanya bisa langsung komen aja, men. Ini dia beberapa istri dan selingkuhan dari dewa Zeus part 1. Yang pertama, sang nimfa laut Metis. Metis adalah istri pertama dari Zeus yang mana merupakan peri laut atau Oceanid. Yang kedua, ada sang dewi Titan atau Themis. Themis atau sang Titan keadilan. Dia dijadikan istri kedua dari Zeus yang mana sendirinya adalah putri dari Uranus dan Gaia. Yang mau nanya langsung komen aja, men. Ini dia beberapa istri dan selingkuhan dari dewa Zeus part 2. Yang pertama, sang dewi air dan padang rumput Eurynome. Eurynome adalah peri laut, dewi air, dan padang rumput yang mana merupakan cinta ketiga dari Zeus. Putri dari Titan Oceanus dan Tethys ini memiliki koneksi yang kuat ke laut dan sering diwakili oleh patung yang sekarang kita sebut Putri Duyung. Yang kedua, sang dewi pertanian dan gandum, yaitu Demeter. Demeter adalah dewi pertanian dan kesuburan dalam mitologi Yunani yang merupakan saudari dari Zeus. Meski masih punya aliran darah, Zeus tak kenal lelah mengejar cinta Demeter, saudara perempuannya sendiri, untuk dijadikan istri berikutnya. Yang mau nanya langsung komen aja, men. Alright, man. Ini dia beberapa istri dan selingkuhan dari dewa Zeus part 3. Yang pertama, sang dewi waktu Titan atau Mnemosyne. Titanus Mnemosyne adalah putri Uranus dan Gaia. Itu berarti dia juga merupakan saudari dari Zeus. Mnemosyne adalah dewi waktu dan ingatan. Yang kedua, ada sang dewi pernikahan Hera. Sebelum menjadi istri, Hera sebenarnya kakak dari Zeus yang menolak untuk diperistri. Karena itu, Zeus memperkaos Hera dan akhirnya pun Hera mau untuk dinikahi sekaligus menjadi istri terlama dari Zeus. Yang mau nanya bisa langsung komen aja, men. Ini dia beberapa istri dan selingkuhan dari dewa Zeus part 4. Yang pertama, ada Europa. Europa adalah putri dari Phoenix atau Agenor, sang raja Venesia. Zeus yang terpikat dengan kecantikan Europa menyamar sebagai banteng putih untuk mendekati sang putri. Yang kedua, ada istri dari kaum manusia, Semele. Semele adalah seorang putri di kerajaan Thebes yang merupakan anak dari Cadmos dan Harmonia. Dia juga adalah pendeta wanita di kuil Zeus. Yang mau nanya bisa langsung komen aja, men. Ini dia beberapa istri dan selingkuhan dari dewa Zeus part 5. Yang pertama, dari kaum Titan, Leto. Leto adalah putri dari Titan Koios dan Phoebe. Titan Leto kemungkinan adalah dewi kesuburan yang diperkosa oleh Zeus dan menjadi ibu dari dua dewa penting di Olympus, yaitu Apollo dan Artemis. Yang kedua, ada anak tertua di antara para Pleiad, Maia. Maia dalam mitologi Yunani adalah anak tertua di antara para Pleiad atau ketujuh putri Atlas dan Pleion. Di tengah malam, Zeus meniduri Maia sehingga dia hamil dan melahirkan Hermes. Oke, yang mau nanya bisa langsung komen aja di bawah, men.
Ini dia beberapa istri dan selingkuhan dari Dewa Zeus part 6. Yang pertama ada Putri Asopos, Aegina. Zeus yang menikahi Aegina membawanya ke sebuah pulau dalam wujud elang raksasa. Di sana, Aegina melahirkan seorang putra bernama Aeacus. Yang kedua ada sang pengawal Artemis, Callisto. Callisto adalah pendamping Dewi Artemis yang mana dia adalah anak dari Zeus, seorang nimfa atau seorang putri Raja Lycaonla yang sangat cantik hingga Zeus pun tergila-gila padanya. Yang mau nanya langsung komen aja men. Perbedaan antara mitologi Yunani dan mitologi Nordik. Mitologi merupakan sebuah kepercayaan dalam sebuah masyarakat tentang suatu mitos yang dianggap oleh sebagian masyarakat benar adanya. Mitologi Nordik merupakan kepercayaan akan mitos yang diyakini oleh orang-orang Nordik, seperti Norwegia, Swedia, dan Islandia. Sedangkan mitologi Yunani yang lumayan terkenal kisahnya pada kalangan masyarakat Yunani. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Alright man. Perbedaan mitologi Yunani dan mitologi Nordik part 1. Jika di mitologi Yunani kita mengenal 3 dewa penguasa alam, yaitu Zeus yang dikenal sebagai dewa petir yang menguasai langit, Poseidon yang menguasai lautan, dan Hades yang menguasai underworld. Sedangkan di mitologi Nordik kita mengenal pemimpin para dewa adalah Odin. Sebagai pemimpin para dewa, ia memiliki banyak peran seperti dewa langit, dewa kebijaksanaan, dewa perang, dewa kematian, dewa pengetahuan. Yang mau nanya bisa langsung di komen aja man. Alright man. Perbedaan mitologi Yunani dan mitologi Nordik part 2. Jika di mitologi Yunani, dunia tetaplah dunia yang kita kenal seperti bumi, alam semesta, dan sebagainya. Berbeda dengan mitologi Nordik, dunia di mitologi Nordik ini cenderung berbeda dan sedikit unik. Dalam mitologi Nordik dikenal adanya 9 dunia, yang mana 9 dunia tersebut dihubungkan oleh sebuah pohon yang bernama Yggdrasil. Dalam mitologi Nordik, Yggdrasil merupakan pusat dunia layaknya alam semesta. Pada cabang dan akar-akarnya terdapat beberapa dunia. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Alright man. Perbedaan mitologi Yunani dan mitologi Nordik part 3. Di mitologi Yunani dikisahkan bahwa para dewa Olympus berperang melawan para Titan. Sedangkan di Nordik punya perang legendaris yaitu Ragnarok. Sumber sejarah utama mengenai cerita Ragnarok adalah karya sastra kuno berjudul Puisi Edda dan Prosa Edda yang ditulis pada abad ke-13. Follow untuk informasi menarik seputar mitologi ya man. Alright man. Troya merupakan bangsa yang sangat dibenci oleh Poseidon karena tindakan salah seorang raja Troya atau Laomedon dengan sebab akan memberi imbalan berupa anggur emas kepada para dewa ketika tembok yang dibangun Poseidon dan Apollo selesai dibangun. Namun Laomedon melanggar janjinya. Poseidon pun marah dan mengirim monster laut untuk bangsa Troya, yang mana monster itu dibunuh oleh Herakles. Itu mengapa Hera adalah dewi pernikahan dan keluarga yang dinikahi oleh Zeus. Saking setianya, dia terkenal akan sifat cemburunya yang ditujukan kepada suaminya sampai ke anak-anaknya yang bukan dari hasil pernikahan dengan Hera. Hera sering berusaha melampiaskan rasa cemburunya dari menciptakan lalat sapi yang menyengat Io dan mengejarnya ke seluruh Eropa, Callisto yang dibuah menjadi beruang betina gara-gara ditekati oleh Zeus, dan masih banyak lagi. Itu karena beberapa dunia yang ada pada mitologi Nordik part 1. Yang nomor 1 ada Asgard. Asgard adalah tempat berkumpulnya para dewa, penguasa, dan petarung. Yang nomor 2 ada Vanaheim. Vanaheim adalah tempat para dewa pelindung dan kesuburan. Yang ketiga ada Alfheim. Alfheim adalah tempat berkumpulnya para ras elf. Yang nomor 4 ada Midgard. Midgard adalah tempat berkumpulnya manusia. Yang nomor 5 ada Jotunheim. Jotunheim adalah tempat para jotun atau raksasa. Ini dia. Kepala dijadiin senjata, sebut saja kepala Medusa. Medusa dikutuk untuk mengubah semua orang yang melihat tatapannya menjadi batu, dan kepalanya mempertahankan kutukan itu bahkan setelah Perseus memenggal Medusa. Yang mau nanya langsung komen aja men. Video 12 Dewa Dewi Olympus ada pertanyaan.
Bang Anime, kok nggak ada Kratos dan anaknya? Jadi gini man, Kratos yang dimaksud itu Kratos yang ada di dalam game atau yang ada di mitologi Yunani. Soalnya itu benar-benar beda. Kratos yang ada di game itu bukanlah Kratos yang ada di mitologi Yunani. Kratos yang ada di mitologi Yunani itu cumanlah dewa minor. Dewa minor di sini adalah dewa yang tunduk pada dewa yang lebih kuat. Itu makanya dia tidak termasuk dalam 12 dewa dewi utama Olympus. Jadi gitu man. Yang mau nanya bisa langsung komen di bawah aja man. Alright man. Kutukan karena melawan ayahnya. Benar, Kronos. Kronos lagi. Kronos adalah salah satu titan dalam mitologi Yunani yang merupakan ayah dari Zeus. Menjadi pemimpin sekaligus yang termuda di antara para titan generasi pertama, Kronos biasanya digambarkan dengan sabit yang dia gunakan ketika mengalahkan ayahnya, Uranus. Dan karena itu, dia juga mendapatkan kutukan bahwasanya akan mengalami hal yang sama, yaitu dikalahkan oleh anaknya sendiri. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Perisai tetapi juga digunakan sebagai senjata. Sebut saja Aegis. Menurut mitos Yunani, Aegis terbuat dari kuningan yang dipoles dan juga disebut sebagai cermin atau kuningan. Aegis dipakai sama banyak dewa yang berbeda. Yang paling terkenal adalah Zeus, Dewi Perang Athena, serta pahlawan Perseus. Yang mau nanya langsung komen aja men. Apakah kalian tahu senjata apa yang dimiliki oleh Kronos? Dan jawabannya adalah sabit. Ya, sabit. Kronos digambarkan dengan senjatanya yaitu sabit. Sabit ini ia gunakan untuk mengalahkan ayahnya, Uranus. Itu juga yang akan mengakibatkan Kronos mendapat kutukan. Yang mau nanya silahkan komen aja men. Senjata tanpa nama, tapi sangat kuat. Senjata ini tidak memiliki nama, tapi sangat ikonik karena telah digunakan untuk membunuh ular naga piton. Senjata itu adalah busur Apollo. Busur berwarna emas yang digunakan Apollo, sang dewa cahaya, musik, pemanah, pengobatan, matahari, dan penyair dalam mitologi Yunani untuk membantai para musuhnya. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Senjata terkuat milik Hades. Mari kita ulik. Hades dengan senjata biden atau duisula. Duisula adalah senjata berbentuk tombak yang ujungnya dua berkepala runcing. Biden ini merupakan senjata yang dimiliki oleh Hades, sang dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Senjata terkuat milik Poseidon. Mari kita ulik. Poseidon memiliki senjata Trisula. Trisula Poseidon adalah senjata yang paling populer kedua dalam mitologi Yunani. Mengingat Poseidon adalah saudara dari Zeus dan dewa laut yang merupakan dewa paling kuat kedua di jajaran dewa Yunani. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Senjata terkuat milik Zeus. Zeus dengan senjatanya Thunderbolt. Thunderbolt yang merupakan senjata dari Zeus ini jelas bukan senjata sembarangan. Petir ini ia terima dari Cyclops, sang penguasa petir. Ketika memegang senjata petirnya, Zeus digambarkan seperti sedang memegang senjata api yang nantinya petir itu akan ia lempar ke arah musuh. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Ini dia beberapa istri dan selingkuhan dari Dewa Zeus part 7. Yang pertama, sang pendeta Hera di Argos, Io. Io adalah seorang pendeta Hera di Argos. Zeus jatuh cinta pada Io dan menidurinya. Untuk mencegah Hera mengetahui apa yang terjadi, Zeus menutupinya dengan awan hitam yang sangat tebal. Yang kedua ada Pangeran Troya Ganymede. Selain dengan perempuan, Zeus juga memiliki kekasih lelaki bernama Ganymede. Ganymede adalah pangeran dari Troya dan merupakan anak dari Tros dan Kalirho. Ganymede memiliki penampilan yang menarik sehingga Zeus jatuh cinta padanya. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men. Ini dia alasan kenapa Hera mau dinikahi oleh Zeus. Hera merupakan kakak dari Zeus yang menolak untuk dinikahi. Tidak kehilangan akal, Zeus pun berubah menjadi burung tekukur. Hera yang tertarik pun mendekati burung itu. Tak menunggu waktu lama, Zeus berubah ke bentuk semula dan memperkaos Hera. Tak ingin malu, akhirnya Hera menerima untuk dinikahi oleh Zeus. Yang mau nanya bisa langsung komen aja men.
Senjata ini bikin orang tertidur. Mari kita simak. Ada satu senjata yang kekuatannya sangat unik. Bukan untuk mendatangkan bencana alam atau memberi kehancuran. Senjata ini adalah Caduceus, yang merupakan senjata milik Hermes. Memiliki kekuatan untuk memaksa orang tertidur atau bahkan koma serta membangunkan mereka jika perlu. Yang mau nanya langsung komen aja, men. Kenapa Zeus disebut dewa terkuat? Ada poin-poin yang menyebutkan Zeus sebagai dewa yang terkuat. Yang pertama, dapat menggulingkan Kronos atau ayahnya dan menyelamatkan semua saudaranya. Yang kedua, kedudukan tertinggi dalam berkuasa, yaitu langit dan bersenjatakan petir. Yang mau nanya bisa langsung komen aja, men.